Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dasep Supriyadi. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenag RI di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252115135. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi Jasa Khulafaur Rasyidin bagi dunia. Semoga bermanfaat dan selalu dinaungi keberkahan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi bersama Bapak masih di pembelajaran PAI ya, di kelas berapa ini? Kelas 6A. Kelas 6A. Be good, be smart, be happy. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas yang memimpin doa boleh untuk Arkan ke depan untuk memimpin doa bersama ya. Duduk rapi. Siap. Siap, sebelum belajar atau ini kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih Arkan, boleh duduk kembali. Kenapa kalian disuruh untuk berdoa? Karena setiap sesuatu atau perkara apapun yang diawali dengan doa, maka nantinya akan senantiasa diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dituntut dalam situasi apapun, alangkah baiknya untuk senantiasa berdoa. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, boleh untuk kalian berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Oke, berdiri semuanya. Silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya untuk kegiatan pembiasaan di kelas 6 ini, sebelum pembelajaran PAI dimulai, kita selalu membacakan surah-surah pendek. Kali ini kita akan membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Mari kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila
rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Untuk mengecek kehadiran kalian, coba tengok kanan dan kiri kalian. Apakah teman-teman kalian ada? Ada ya? Arkan ada, Arkan? Sidki ada? Syifa ada? Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua ya anak-anakku. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jasa para Khulafaur Rasyidin setelah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempunyai tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua mampu menjelaskan jasa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya dengan bertepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ada yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Betul sekali. Dan apakah Khulafaur Rasyidin itu? Yaitu pengganti kekhalifahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian, kenapa Abu Bakar mempunyai gelar As-Siddiq? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Iya, boleh? Yang benar. Kenapa disebut yang benar? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah yang membenarkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan untuk kegiatan inti kali ini kita akan menonton video tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Boleh disaksikan videonya dari awal sampai akhir. Sudah Muhammad, bahkan kerjaan itu sama, bahkan ada masalah berbeda. Dia adalah Sallallahu sama di antara sahabat itu bersedekah. Saat itu Umar Khattab sedang memiliki harta, maka Umar Khattab tidak berkata, hal itu menjadi masalah bagi orang yang sedekah. Maka kecenderungan yang dilakukan istri sama-sama masalah. Dan ketika sedang bisa, ketika berpikir tentang cinta, Rasulullah SAW memulai dari pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi, siapakah nama dari Abu Bakar As-Siddiq? Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Terus kemudian berapa tahun si Abu Bakar menjabat sebagai khalifah? Boleh? 2 tahun 3 bulan. Betul sekali. Ini adalah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dalam jasa-jasanya menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah. Di sini diceritakan bahwa nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq Abi Quhafah. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar As-Siddiq itu pemberian dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan kenapa diberi gelar As-Siddiq itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu selalu membenarkan dari perkataan-perkataannya Nabi Muhammad. Salah satunya lewat kejadian yang sangat luar biasa, yaitu kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu kerap membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, baik dalam bentuk materi, jiwa, dan raga. Salah satunya ketika Rasulullah sedang sakit, yang menjadi imam pengganti Rasulullah adalah siapa? Abu Bakar. Kemudian yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya berkorban tenaga saja, begitupun pikiran dan hartanya pun dipakai untuk perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Abu Bakar As-Siddiq
selama menjabat sebagai khalifah, apa jasa-jasa beliau? Beliau jasa yang pertama adalah memerangi orang murtad untuk menyelamatkan Islam dari kekacauan. Terus kemudian memberantas nabi palsu. Nah, nabi palsu ini banyak yang mengakui sebagai nabi palsu itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Diberantaslah oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Terus kemudian menyadarkan orang yang menolak membayar zakat. Makanya tugas Abu Bakar dengan jasanya yaitu salah satunya menyadarkan orang yang menolak membayar zakat. Kemudian jasa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali membukukan Al-Quran dan hadis itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dibukukan? Karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Yang kedua, ayat-ayat yang ditulis pada pelepah kurma, bebatuan, dan kulit hewan makin rusak. Dan ketiga, agar dapat dijadikan pedoman hidup manusia di masa mendatang. Lalu kemudian apa saja yang harus kita ambil dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya jujur, dan yang kedua setia dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keteguhan dan kesabarannya dalam berdakwah. Terus kemudian peduli dengan kaum yang tertindas. Contohnya apa? Salah satunya budak yang diperdekakan oleh Abu Bakar itu siapa? Bilal bin Rabah. Dan yang paling terpenting lagi, Abu Bakar hidupnya itu sederhana, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya Umar bin Khattab itu pada tahun ke-6 kenabian setelah mendengar adiknya membaca Quran. Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah itu langsung ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau ya. Jasa Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pertama adalah melakukan perluasan wilayah Islam. Ini pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, perluasan Islam itu sampai ke daerah Romawi, perluasan Islam itu sampai ke daerah Persia, hingga akhirnya Islam bisa berjaya, Islam bisa kekuasaannya meluas itu oleh jasa Umar bin Khattab. Yang kedua, jasa Umar bin Khattab adalah membuat kalender Hijriyah. Dan jasa Umar bin Khattab itu banyak sekali, salah satunya membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab adalah seorang pemberani dan tegas. Selanjutnya, setelah kita tadi menonton materi video tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin, salah satunya jasa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Bapak kali ini akan membagikan LKPD untuk kalian ya. Ini dikerjakan per kelompok ya. Jadi tiap satu kelompok mengerjakan, mendiskusikan untuk mengisi dari LKPD ini tersebut. Siapa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin tuh? Khulafaur Rasyidin itu para nabi bukan sih? Bukan, Khulafaur Rasyidin itu para sahabatnya Nabi yang 4 loh. Ini kan sebutan dua dakwah utama Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu gak sih? Membuat kalender Hijriah bukan sih? Bukan, yang memberantas nabi palsu Dan memerangi orang murtad dan menyadarkan orang yang menolak membayar zakat. Nah, itu Jawabannya. Mengapa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin patut diteladani? Karena Khulafaur Rasyidin adalah penerus para nabi dan para rasul. Ini gimana? Ini Pak, Ya, maksudnya gimana? yang mana? Ini. Oh, ini. Abu Bakar dan Umar selalu mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan umatnya. Betul apa tidak? Betul. Karena kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selalu meneladani akhlak kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu
mengedepankan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Ya, udah ya. Sok, dilanjutkan. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Bapak pengen kalian mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan di depan ya per kelompok. Boleh untuk kelompok 1 maju ke depan. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu jasa Abu Bakar adalah memerdekakan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Umar bin Khattab adalah khalifah yang pemberani dan teguh pendirian. Sifat Abu Bakar dan Umar selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan apa-apa saja yang telah kalian temukan dari kasus-kasus yang telah kita pelajari semuanya. Kasih tepuk tangannya semua untuk kita semua. Dan terima kasih untuk selanjutnya adalah merefleksikan diri kita dari apa saja yang telah kita teladani dari gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apakah kalian berani membela kebenaran walaupun sendirian? Berani atau tidak? Berani. Alhamdulillah, berarti insya Allah kalian bisa merefleksikannya dengan meneladani sifat dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya, saya atau kalian mampu menggunakan waktu dan harta untuk kebaikan, siap melakukannya? Siap. Sehingga kalian insya Allah akan melaksanakan apa saja dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW, tidak dengan tenaganya saja, pikirannya dan juga hartanya pun dijalurkan untuk perjuangan-perjuangan Nabi. Alhamdulillah. Oke, dengan demikian maka berakhir pula pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa saja yang telah Bapak sampaikan, apa saja yang telah kalian saksikan tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmu yang banyak dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dan yang paling utama akhirnya kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi. Sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siap beri salam. Assalamualaikum